Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Podium. Berjumpa lagi bersama saya Yuli Andari Merdeka Ningtyas yang akan memandu acara podcast kita pada malam hari ini. Nah, kita masih berkutat pada dialog tentang kebudayaan, cagar budaya maupun tentang permusiuman. Dan ini merupakan program publik dari Museum Bala Daturanga. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau ini memiliki expertise atau memiliki jam terbang yang cukup tinggi ya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana, lalu terus kemudian yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antara kearifan lokal dalam menyiasati hal-hal yang untuk mengantisipasi bencana yang terjadi seperti itu. Nah, judul podium kita kali ini adalah ada apa dengan kearifan lokal dan pelestarian alam kita dan bagaimana kita memitigasi sekaligus melihat siklus bencana alam yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Baik, kita sapa selamat malam Pak Dr. Rusdianto AR MPD. Oke, selamat malam Mbak Andari. Makasih bisa diundang ke sini. Ya, sama-sama. Nah, beliau ini selain sebagai seorang dosen, beliau juga adalah seorang peneliti dan sehari-harinya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa. Nah, jadi tepat sekali pada malam hari ini narasumber podium kita adalah beliau karena sebenarnya obrolan ini kita tidak hanya mengulik soal bencana alamnya, tapi kita juga akan melihat bagaimana seharusnya budaya kita, tahu samawa, bagaimana kearifan lokal, bagaimana pengetahuan lokal yang pernah atau telah diajarkan dari generasi ke generasi itu mempengaruhi pola pikir kita dan bagaimana cara kita dalam memitigasi bencana yang terjadi. Nah, saya kira kita ngobrol dengan orang yang tepat ya, dengan Dr. Anto. Saya kadang-kadang menyapa beliau ini Kanda Anto. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pertama kali mungkin bisa perkenalan dulu dengan Sobat Podium. Coba silakan. Oke, makasih Mbak Andari. Terima kasih bisa diundang ke sini Mbak Andari ya. Di Sahabat Podium ya. Sahabat Podium, saya kira ini momentum bagi kita semua untuk coba the big question bagi kita pertanyaan tadi. Saya kira akan menggelitik sekali karena memang itu yang sering kita alami dan sering kita lakukan dan sering berhadapan langsung dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Nah, the big question apa yang harus kita lakukan sehingga mengkolaborasikan antara tindakan dan juga kultur, budaya dan sebagainya macamnya sehingga bencana ini kok ada dan sebagainya macamnya. Ya, inilah kondisi yang real, faktual yang ada di kita dan saya kira ini kita sangat berterima kasih dan momentum ini juga menjadi bagian dari kami bersilaturahim dengan teman-teman media karena saat momentum ini kita sampaikan ada harapan bagi kita semua. Harapannya bahwa kita siap terhindar dari kondisi bencana ini. Ini yang kita harapkan. Nah, sebelum kita menukik lagi soal kearifan lokal dan mitigasi bencana yang sering terjadi. Nah, Kanda Anto sendiri ini sudah berapa lama bergelut di bidang mitigasi, terus kemudian sampai menjadi kabit kabit logistik ya, kedaruratan dan logistik di BPBD itu gitu. Oke, disampaikan Mbak Andari tadi sejak kapan? Saya kira kegiatan kepramukaan itu banyak sejak muda sekali. Iya, sejak muda sekali, siaga penggalang. Seperti itu kita selalu dihadapkan dengan kondisi yang ada, misalnya bagaimana menolong orang, membantu dan sebagainya macamnya, sehingga mengorganize teman-teman dan memberikan satu kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk
masyarakat, teman dan sebagainya macamnya. Sejak dididik di kegiatan-kegiatan non formal juga, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita sendiri dan bagi masyarakat kita, karena bagaimanapun pendidikan ini memerlukan proses. Proses itu yang harus dibenturkan dengan kondisi. Kalau tidak dibenturkan dengan kondisi, namanya teori saya kira. Sekedar teori saya kira nggak akan tuntas seperti itu. Harus Dan teori tidak bisa dipakai kalau terjadi bencana. betul, harus ragam dan sebagainya macam. Ini uniknya kita masuk atau di kebencanaan, karena setiap momentum itu kita bertemu dengan kondisi sosiologi masyarakat dan juga psikologi dan sebagainya macamnya, sehingga kita ini kondisi real, apa yang harus kita lakukan, kecepatan teman-teman di BPBD dalam membackup dan juga menjawab problem-problem yang ada. Saya kira ini sangat-sangat penting sekali, didukung oleh informasi yang ada di sini, yang ada sekarang ini, sehingga cukup dengan media kita harus tangkap dan balik kepada pemerintah desa. Betul nggak seperti ini? Kita cross check nggak dan sebagainya macam. Baru kita untuk melakukan kaji cepat bencana yang ada di lapangan. Sehingga ini diperlukan kolaborasi, sehingga di kebencanaan kita kenal dengan konsep pentahelix. Pentahelix, ya, keterlibatan semua komponen, sehingga komponen ini saling mensupport, mendukung dan sebagainya, termasuk media yang ada hari ini. Ya, ini pola pentahelix yang harus kita bangun dan terus dirawat agar kita sama-sama minimal selamat dari bencana itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita ngobrol, kita flashback dikit ya ke belakang ya, mengenai alam Sumbawa. Ya. Nah, karena kalau dilihat dari aktivitasnya Kanda Anto ini kan Sumbawa itu sering melihat lah istilahnya, bersentuhan langsung dengan kondisi alam ya, terutama kondisi luar gitu ya, kondisi alam Sumbawa itu sudah sejak muda. Tadi bilang ada pramuka. Berarti sekarang udah tua. Kemudian tetap berjiwa muda. Ada pramuka, lalu terus kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu. Di Mapala juga nih. Mapala, jadi kan bisa membayangkan mungkin ada seperti apa sih kondisi alam Sumbawa. Hutannya mungkin itu kira-kira tahun berapa terjadi gradasi lingkungan, terus apa yang istilahnya menyebabkan, dan mungkin bagaimana tata kelolanya pada saat itu, sehingga sepertinya apakah ini terjadi degradasi atau dia tetap stuck seperti itu saja kondisinya, seperti itu. Oke, saya kira ini menarik Mbak Dari. Saya kira beberapa ini kita flashback ya. Deforestasi, kita sering diskusi dengan kata kuncinya deforestasi. Dengan teman-teman LP3S, Walhi, Jatam dan sebagainya macamnya, teman-teman lingkungan, ya sering kita dengan NGO dari luar. Pasca 98, ini kondisi seperti ini sudah mulai terjadi. Pasca 98 ini, sejak pasca 98, terus misalnya sekarang perhutani dan sebagainya macamnya meninggalkan Sumbawa, dan titik-titik yang ada belum bisa kita rawat karena memang satu pembiayaan, kemungkinan seperti itu, pembiayaan yang lumayan besar karena hutan-hutan produksi dan sebagainya macamnya perlu konsistensi terhadap itu semua. Dan satu sisi juga kondisi kebutuhan tingkat perkembangan masyarakat kita juga jauh lebih, dan informasi yang didapatkan juga itu berdampak juga terjadinya deforestasi yang terjadi. Ini yang ada hari ini, sehingga misalnya sekarang laut, tambang, hutan itu kan diambil domain teman-teman di provinsi, sehingga memang itu harus pengelolaan dan sebagainya, terbangun kolaborasi saya kira dalam hal ini untuk pengembangan selanjutnya. Kita berharap dampak seperti itu semua tetap ada, ya, dampaknya tetap ada seperti itu. Satu sisi
bisa bermanfaat dan satu sisi juga punya dampaknya juga. Dan ini yang memang harus ditekan dan juga harus memberikan solusi bagi kedepannya. Kalau tidak, seperti ini yang menarik Mbak dari kita membaca, saya sering membaca buku-buku tentang bencana dan sebagainya macamnya. Misalnya sekarang peradaban Maya, kenapa peradaban Maya itu hilang dari Meksiko. iya, kenapa seperti itu? Ternyata kita buka buku-bukunya sejarahnya karena faktor alam, ya mereka itu pergi faktor alam yang membuat seperti itu sehingga masyarakatnya pergi meninggalkan tanahnya itu sendiri karena mencari penghidupan di tempat di mana mereka bisa terbangun. Nah, ini kita tidak mau seperti itu, ya. Kita tidak mau hilang dari peradaban yang ada pada hari ini sehingga harus diambil mengingatkan kalau bahasa Semawa saling setotang seperti itu ya. Saling setotang, saling mengingatkan ini loh kondisi kita apakah kita akan hadapi seperti apa dan sebagainya macamnya. Ini penting untuk kita berkolaborasi provinsi, kabupaten dan semua komponen dalam hal ini. Lamin sate itu kita tanah kita, alam kita akan bagus sekira seperti itu. Sebenarnya kan setelah 98 itu sebenarnya setiap rezim ya, maksud saya ada berganti presiden, itu kan juga berganti menteri lingkungannya ya atau kehutanannya. Nah itu kalau tidak salah sering ada juga upaya-upaya reboisasi hutan ya kan. Betul. Misalnya waktu zamannya Presiden Megawati, kalau saya tidak salah ingat, itu tuh pernah ada yang namanya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dan Sumbawa itu juga menjadi salah satu yang tempat untuk terjadinya GNRHL itu ya, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersebut. Nah, pada saat itu kebetulan ada teman yang beliau itu adalah evaluator dari gerakan nasional itu dan menjadi turun ke lapangan selama 7 hari, kebetulan bertemu seperti itu. Nah, beliau cerita juga sebenarnya di Sumbawa ini katanya ini ya salah satu tantangannya terhadap gerakan nasional yang berkaitan dengan reboisasi, terus kemudian yang berkaitan dengan pemulihan kerusakan hutan atau lahan lah ya. Nah itu tuh katanya juga salah satu faktornya adalah masyarakat Sumbawa sering melepas ternaknya secara liar, sehingga belum tumbuh tanamannya itu sudah dimakan oleh ternak. Nah ini kan menarik. Jadi sebenarnya ada upaya dari pusat, namun yang terjadi kondisi lapangan itu tuh terjadi tantangan yang seperti itu. Tantangan tersendiri. Nah, menurut Pak Dr. Anto nih, apa yang kira-kira dilihat sebagai satu persoalan di sini? Apakah persoalan komunikasi kah atau apa gitu antara baik. Saya kira beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu kita juga pernah menanam di wilayah timur Sumbawa. Ya, kita tanam pagi, sorenya dirondop. Pernah kejadian seperti itu. Ya, memang yang menarik sekarang udah dizonasikan aja, nggak usah terlalu muluk-muluk atau apa, satu kelompok dan sebagainya macamnya, 1 hektar, sebagai yang kecil-kecil, yang penting nanam dan dipelihara. Kan problemnya sekarang, problemnya sekarang nanam, setelah itu pindah, nanti ini akan hilang yang ditanam seperti itu. Dipelihara aja, misalnya yang berapa, bila perlu yang 1,5 meter itu udah ini yang kuat sudah, sambil diblok zona tersebut ya, diblok dan kalau sudah kuat baru ditinggalkan pindah ke blok 1, pindah ke blok lain. Karena memang diperlukan kesinambungan dalam hal ini. Kalau nanam aja memang bisa ya, tetapi tanpa dipelihara itu kan eman, sayang. Seperti ini dibiarkan anggaran dan sebagainya macamnya, bila perlu tanam sampai berapa tahun dirawat baru zona yang lain masuk tanam dirawat dan sebagainya macamnya.
Jadi jelas yang terlihat. Jangan ini ya, jangan semua ditanam menanam. tapi nggak bisa memantau ya. Betul. Kasih aja banyak adik-adik kita, teman-teman organisasi ekstra kampus dan sebagainya macamnya, kasih peluang bagi mereka untuk menggarap alam ini misalnya seperti itu. Kasih aja. Atau taruna karang atau karang taruna lah seperti itu. Saya kira akan bisa itu kok. Saya yakin seperti itu karena terus diawasi dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak 2 hektar, 1 hektar. Ada pelibatan masyarakat. Ya, langsung dirawat aja, dirawat ya. Atau dibuatkan arboretum misalnya seperti itu ya. Dibuatkan arboretum di desa-desa. Desa-desa punya arboretum yang di situ orang bisa kan berkegiatan dan sebagainya macamnya. Itu salah satu solusi ya. Nah, ini menarik nih. Mungkin kita mulai masuk ke ke masalah kebiasaan, lalu juga masuk pada pengetahuan ya ataupun kearifan lokal yang dimiliki oleh Tau Samawa ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara mereka menjaga alam, terus juga bagaimana caranya mereka menunjukkan ketahanan ya sebagai sebuah komunitas gitu ketika menghadapi bencana, dan bagaimana cara mereka yang paling sederhana mungkin ya ketika ingin memitigasi bencana. Nah, saya sempat baca ya, misalnya kayak pada saat pemerintah Orde Baru itu kan masyarakat lokal itu sepertinya tidak diberikan peluang gitu ya untuk istilahnya menggarap apa yang mereka punya itu dengan pengetahuan mereka sendiri. Karena pada saat itu tuh mungkin ada istilah-istilah misalnya kayak di sektor pertanian, intensifikasi pertanian, swasembada pangan dan lain-lain. Jadi jelas benar ada kepentingan negara yang besar daripada sebenarnya bagaimana masyarakat ini justru mengekspresikan atau menunjukkan pengetahuan mereka terhadap tanah mereka gitu untuk digarap dan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, menurut Dr. Anto nih, misalnya kayak fenomena misalnya kita dari dulu di Sumbawa itu ada semacam alang gitu ya, lumbung nih, lumbung-lumbung padi untuk persiapan tanam gitu. Dan sekarang sudah jarang sekali, bahkan mungkin sudah punah kalau berada di dalam desa atau di dalam kota, misalnya kampung-kampung yang ada desa-desa yang ada di dalam yang dekat dengan kota seperti itu. Nah, sedangkan misalnya mungkin ada beberapa contoh yang masih ditemui di desa-desa. Nah, mengenai ini mungkin ada cerita mungkin yang bisa dibagikan kepada Sobat Lumbung Podi. yang ada di kota ganti Alfamart, Indomaret gitu. Iya. Bisa aja seperti itu. Jadi kalau lapar langsung cari Indomie. Ya, itu sekedar guyon aja, sekedar guyon ya. Memang ada ketahanan pangan. Tapi yang paling penting dengan teman-teman kedaulatan pangan, saya kira. Kedaulatan ini yang paling penting. Rakyat berdaulat terhadap itu. Nilai-nilai, misalnya nilai kearifan lokal ya, yang masih ada tersisa di daerah-daerah kita di dataran tinggi Sumbawa itu masih ada alang ya. Masih ada alang, masih ada terpelihara dengan sangat bagus ya. Saya kira itu modal sosial bagi kita. Ketika ada bencana, alang atau rumah-rumah panggung ini memang anti gempa ya. Memang anti gempa. Pola seperti ini yang diadopsi yang di Jepang, di daerah-daerah terkenal itu mereka menggunakan elastisitas bangunan dan sebagainya macamnya. Di kita justru itu ada namanya yang yang kecil di tiang itu. Baji, ya. Baji itu kalau ada gerakan dan misalnya gempa dan sebagainya macamnya itu kan punya elastisitas. Ya akan kendor sebagai macam, ketika selesai baru dikasih kuat kembali. Nah, baji ini yang bangunan kita seperti itu ya, terutama alang dan sebagainya macamnya. Sehingga kedaulatan pangan dan sebagainya macamnya bisa kok kalau ini memang difokuskan bagaimana pengelolaan alang ya. Jadi jangan dibiarkan alang itu hilang ya, karena ini juga modal sosial masyarakat kita yang ada di pedesaan seperti itu. Berarti juga termasuk ya cara masyarakat lokal itu memikirkan arsitektur rumah ya. Betul, arsitektur misalnya rumah. tadi kan ada yang menyebutkan bahwa
struktur alang ini juga kadang-kadang nggak bisa tikus itu manjat gitu Nggak ya, bisa manjat. sehingga bibit-bibit apa namanya padinya selamat atau Ya, mungkin selamat. apa namanya ya bibit padi maupun cadangan pangannya itu Cadangan selamat pangan dari bisa tikus ada. gitu Dan ya. ini yang akan ketahanan pangan masyarakat, dan ini yang bisa terawat ya. Kalau memungkinkan memang pola-pola seperti itu bisa digarap, dimanage kembali, sehingga dikelola kembali oleh kita, terutama di daerah mana yang dijadikan contoh untuk pengelolaan seperti itu. Sehingga ini yang kita harapkan masyarakat sendiri punya kekuatan untuk bertahan hidup. Misalnya contoh tadi, misalnya ada jenis makanan di kita misalnya yang bisa dimanfaatkan, digunakan untuk daya tahan lama, misalnya seperti itu. Yang namanya sirawir misalnya seperti itu. Sirawir itu bisa bertahan kan. Itu bentuk survival yang ada dalam masyarakat kita itu sendiri. Nah, kalau sekarang kan dinamakan Royco. Kayak ya, seperti itulah. Karena sirawir ini multifungsi, dia bisa masuk ke sana, bisa masuk sini dan sebagai macamnya, bisa dimodif lah sehingga apa yang dimakan itu serasa enak aja kalau kita ke daerah-daerah dataran tinggi yang ada di Sumbawa. Itu salah satu contoh konsep bertahan hidup yang ada di masyarakat kita di dataran tinggi Sumbawa, seperti itu. Ini yang harus tinggal dikemas aja, dibuatkan kemasan yang bagus dan bisa mendatangkan keuntungan juga ini. Kalau ini dikelola dengan bagus, selain kopi dan sebagainya macamnya. Nah, pengetahuan lokal dan maupun budaya itu kan salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya kayak di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dalam OPK itu kearifan lokal itu jadi salah satu unsur dari 10 objek pemajuan kebudayaan ini. Dan tadi kita sudah ngobrol soal arsitektur rumah Sumbawa yang tahan terhadap bencana, iya, betul. Yang beradaptasi ya dengan gempa, lalu terus kemudian tadi juga ketahanan makanan ya, sirawir tadi ya. Itu. Nah, sirawir bagi yang belum tahu, ini makanan unik ya dari Sumbawa, garam, terus kemudian ada cabai dan ada kemiri kalau nggak salah ya unsurnya ya, sehingga ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cita rasa semacam Royco kayak gitu yang bisa dimasukkan ke dalam makanan. Dan itu biasanya digunakan oleh masyarakat Sumbawa untuk survival ketika misalnya pergi haji bawa itu pergi haji maupun mungkin pergi ke satu daerah yang kita belum yakin ya ada makanan Sumbawa yang cocok dengan kita gitu di sana gitu. Nah, makanya sirawir ini menjadi salah satu makanan yang dibawa untuk menjadi bertahan gitu ya, bertahan hidup seperti itu. Nah, sekarang kita bicara soal bencana. Kita tahu di Sumbawa itu juga menjadi salah satu daerah yang dilewati ya, yang namanya Megatrust, terus kemudian Ring of Fire, juga yang berkaitan juga dengan patahan-patahan. Nah, sehingga kejadian-kejadian besar bencana misalnya kayak Tambora, letusan Tambora pada tahun 1815, lalu Lunyuk mengalami tsunami. Daerah Lunyuk pantai selatan Sumbawa mengalami tsunami pada tahun 1977 dan yang terbaru kemarin itu 2018 itu gempa yang terjadi di Lombok seperti itu. Dan Sumbawa juga terkena dampak, bahkan itu juga membuat banyak sekali kerusakan yang cukup besar. Nah, berbicara soal bencana, mitigasi maupun siklus terutama yang bencana yang natural disasternya ya, terutama bencana alamnya, yang mungkin kita bisa melihatnya sebagai sebuah siklus. Kalau misalnya seperti banjir, terus kemudian ada ketidakseimbangan alam ya akibat mungkin juga pola manusia. Nah, termasuk juga yang tidak bisa kita prediksi sama sekali, misalnya gempa, lalu kemudian diikuti oleh tsunami. Nah, sejauh
pengamatan Dokter Anto nih ya, yang selama ini turun dalam menghadapi atau melakukan pertolongan pertama pada bencana-bencana ke daerah-daerah. Nah, kearifan lokal apa yang sebenarnya masih diingat oleh orang Sumbawa bila berkaitan dengan bencana? Misalnya ada tanda-tanda apa yang misalnya mereka ingat sebagai hal-hal yang perlu untuk waspada, misalnya perlu diingat dan diberikan warning misalnya ke anggota masyarakat yang lain seperti itu. Oke, Mbak Andari, tapi sebelumnya kita memahami dulu sebenarnya bencana dalam artian kalau di Undang-Undang 24 2007 memang kondisi bencana itu yang berdampak pada jiwa, berdampak pada kehidupan masyarakat kita sehingga sosial, ekonomi menjadi terganggu. Dan ini Undang-Undang 24 tentang bencana itu mengamanatkan seperti itu. Sehingga kenapa undang-undang itu hadir pasca 2004 itu terjadi tsunami yang ada di Aceh sehingga diperlukan ada organisasi OPD yang bisa mengorganize semua komponen untuk melakukan penyelamatan, melakukan perlindungan dan sebagai macamnya. Akhirnya melakukan mitigasi bencana dan itu dilakukan. Nah, peran-peran inilah yang memang sangat vital, sangat vital di pemerintah yang dilakukan sekarang ini. Sehingga undang-undang itu hadir dan untuk apa? Untuk mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Bagaimana mengkolaborasikan antara bencana yang ada dengan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Dari mana? Ya, sehingga inilah pola mitigasi yang harus dilakukan. Mitigasi apa? Pendidikan apa yang harus dilakukan? Padahal kita punya nilai itu misalnya. Mentu tedudi misalnya. Ketika itu, wah ini hujannya akan banyak sekali, hujannya akan lebat sekali ya. Seperti itu. Musim barat siwa, barat dan sebagainya macamnya. Ya, ada definisi definisi itu yang ada dalam masyarakat kita. Di mana dilihat dari semut yang mulai masuk dan mulai menjalar ke tempat-tempat tertinggi, bahwa itu pertanda alam dan sebagainya macamnya. Itu yang harus diajarkan kepada adik-adik kita, masyarakat kita seperti itu, kepada terutama generasi Gen Z seperti ini. Ini mutlak harus dilakukan pendekatan-pendekatan seperti, karena pola pembiasaan inilah yang harus dilakukan dan pendidikan itu kan semua juga berkenan. Dalam artian bencana penting karena kita berhadapan dengan kondisi bencana yang bisa ada yang tadi kalau dalam Undang-Undang 24 itu ada bencana alam, ada non alam dan juga ada bencana sosial. Seperti itu. Nah, yang COVID sekarang yang waktu itu bencana non alam ya, bencana wabah itu non alam. Terus PMK, penyakit mulut kuku itu non-alam. Merambah Sumbawa waktu itu juga itu non alam seperti itu. Ada yang alam yang biasa kita lihat. Misalnya sekarang lamin ungkap pengbau seperti itu, ibu-ibu biasa mencari anaknya. Kenapa? Wih, ya ada bakleang detai. Itu sebutan apa itu bakleang ada itu? Bakleang itu istilah-istilah. Ternyata ya banjir bandang gitu. Bakleang, bakleang, banjir bandang itu dahsyat sekali. Sekarang yang mati di air kita 18 orang, Bu Andari. Jadi yang hari ini sampai dari Januari kemarin sampai bulan ini itu 18 orang. Yang belum kita temukan itu ada dua orang yang belum kita temukan seperti itu. Nah, ini faktual yang terjadi dan peran dari teman-teman yang ada di BPBD untuk mengingatkan kembali daerah kita punya bencana ini yang harus kita lakukan dan sebagainya macamnya. Agar apa? Agar punya kewaspadaan, agar punya kehati-hatian, agar bisa melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita dari kondisi itu, seperti itu. Nah, inilah yang tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, ini sangat penting sekali kita sampaikan. Kenapa demikian? Karena inilah pendidikan kebencanaan ini bisa masuk ke semua lini. Beberapa minggu yang lalu kita 9 desa
yang ada di hutan, kita melakukan mitigasi bencana, kita lakukan di sana pendekatan dengan masyarakatnya, bagaimana, kenapa sering terjadi kebakaran, kenapa bisa seperti itu, apa dicek nggak kabel-kabelnya, dan sebagainya. Mau detaling, ternyata kabel ini nih, ya kebutuhannya banyak, ya maunya anggarannya banyak, misalnya pingin lemari es yang 2 pintu, misalnya, tetapi kapasitas kabelnya tidak memungkinkan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan untuk memitigasi masyarakat untuk jangan lalai dengan kondisi seperti ini. Nah, hal-hal kecil itu justru yang akan, terutama ibu-ibu dalam hal ini, kebakaran dan sebagainya macamnya, kita kolaborasi dengan teman-teman di Damkar misalnya, itu contoh-contoh kecil aja. Kalau kebakaran lebih banyak teriak keluar saja. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan perlu pendidikan, pembiasaan yang harus dilakukan, dan media, kita bersyukur teman-teman media ini respect dengan kondisi yang ada. Berarti kalau gitu apa yang harus dilakukan? Pendidikan kembali dan sebagainya macamnya. Pola pembiasaan itulah yang kita lakukan di teman-teman BPBD Sumbawa dalam hal ini, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi menarik ya, apalagi misalnya di Sumbawa itu kan sudah ada 5 bangunan cagar budaya. Iya, bisa. Nah, itu juga mungkin perlu juga pendidikan dan pelatihan ya berkaitan dengan mitigasi bencana, terutama pada pengelola cagar budaya ini. Gitu. Betul Mbak Andari. Karena kan misalnya kita tidak mau lagi ya kehilangan istana lagi karena kebakaran, dan itu juga biaya. Nilainya berharga sekali. Nilainya berharga, terus kemudian sampai sekarang juga masih dalam proses seperti itu. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan kerjasama nanti ya oleh teman-teman tim ahli cagar budaya, lalu kemudian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mungkin dengan Damkar kalau untuk urusan kebakaran. Betul. Ya. Misalnya kita bisa mapping di situ, teman. Di mana titik-titik yang harus ada APAR, ya, alat api yang ringan itu, pemadam api, di mana dipasang sehingga ketika api masih kecil bisa dikendalikan. Namun ketika besar kan baru kita waspada dan sebagainya macamnya, baru kita panggil damkar. Padahal waktu kecil ini kita bisa menggunakan APAR. Nah, ini yang alat-alat pemadam api ini yang paling penting ditaruh di tempat-tempat strategis, tempat-tempat umum yang ditahu ketika itu nggak usah panggil, itu ketika lihat langsung bereaksi dan sebagainya macamnya. Itu yang paling penting di daerah-daerah cagar-cagar budaya yang ada di kabupaten kita ini. Kan ada beberapa lima tempat yang sudah ditetapkan di dalam kota. Rumah ditetapkan, bila perlu pasang di situ APAR, taruh APAR di situ. Bagaimana penggunaan APAR, jelaskan di di informasi-informasi yang ada penggunaan APAR, sehingga siapapun yang ada di lokasi tersebut bisa menggunakan bila terjadi accidental seperti itu. Nah, ini jangan penting. Sampai APAR-nya ada tapi nggak bisa digunakan. Itu juga jadi satu persoalan. Bisa. Ya. Dibuatkan aja petunjuk di situ, dibuatkan petunjuk dan selalu dicek kapan expirednya dan sebagainya. Kan biasa 1 tahun di situ. Ini kita jarang. Saya sering cek di teman-teman di desa. Ini ada APAR, ada pantau. Mana coba lihat. Waduh, sudah 2 tahun ini tadi. Ya kan bisa dikontak teman-teman di Damkar ya. Bisa dikontak untuk diperbaharui, diisi ulang lagi. Misalnya kalau APAR ini sangat penting bagi kita, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak ada damkar, tidak bisa ke sana dan sebagainya macamnya, sehingga alat pemadam api ringan itu bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan seperti itu. Ini salah satu alternatif sekarang ini. Nah, yang paling penting ya itu saling tulung, saling sarungan. Ini sangat penting, saling bantu. Ini pola-pola yang memang ya harus dibiasakan. Bagaimana itu dibiasakan? Dilatih. Ya, kalau enggak dilatih ini yang biasanya orang shock, pingsan duluan kan seperti itu, mana nolongnya dan sebagainya macamnya. Itu yang memang harus kita lakukan ya. Berarti juga hal ini penting juga berkaitan dengan pengenalan karakteristik bencananya, lalu terus kemudian bagaimana nanti mungkin hal ini disampaikan kepada
anak-anak mungkin ya, Betul. usia dini seperti Usia itu. dini. Karena kan bahasanya berbeda. Bahasanya berbeda karena memang ini yang kita latih di anak-anak PAUD. Misalnya kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada kaca, jauhilah. Misalnya seperti itu. Nah, dengan nyanyi inilah yang mereka akan tertanam dalam pikiran mereka. Kalau ada gempa, apa yang dilindungi? Kepala mereka masuk ke kolong atau apa seperti itu. Sekian detik baru mereka berbaris atau ke tempat yang titik kumpul. Misalnya seperti itu. Ini yang memang harus dilakukan dan dibiasakan pada masyarakat kita, anak-anak kita. Karena kita berharap bencana ini datangnya tiba-tiba ini. Sehingga kalau kita tidak punya kesiapan menghadapi kondisi ini, saya kira akan banyak dampaknya. Itu. Terutama karena kepanikan. Karena kepanikan. Nah, yang paling penting tadi shelter-shelter alternatif, saya kira ini penting ini. Supaya jangan lagi buat tenda di jalanan misalnya. Ada shelter bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dan terlindungi seperti itu. Nah, kita yang menarik tadi yang saya garis bawahi itu ada istilah-istilah kearifan lokal tadi yang sudah diketahui oleh masyarakat Sumbawa sejak leluhur gitu ya. Nah, mungkin juga kalau misalnya kita tarik lebih jauh, orang Sumbawa juga kan misal mengenal kalau misalnya tentang hutan ya, mencari kayu, terus kemudian mencari membangun rumah, mencari tiang guru misalnya. Itu juga ada pengetahuan-pengetahuan yang mereka yakini atau yang mereka sadari sebagai satu hal yang harus dipenuhi seperti itu. Misalnya seperti fungsi-fungsi orang yang misalnya memilih kayu itu, kalau nggak salah Pationgong ya? Iya, Pationgong. Pationgong yang menjaga hutan gitu ya. Hutan. Terus juga ada bayan, terus ada patiburu. Patiburu itu orang yang nganyang ya. Jadi yang bisa istilahnya mengendalikan populasi juga ya. Misalnya ketika ada orang yang mau berburu, itu jangan terlalu mengeksploitasi gitu ya. Secukupnya saja. Terus juga ada jenis hewan buruan yang tidak boleh dibunuh. Misalnya ketika mereka sedang beranak, kawin mawin, terus juga beranak ya, dan sedang bunting seperti itu. Nah, hal-hal ini kalau menurut pengamatan Dr. Anto itu seberapa besar masih diketahui oleh generasi Sumbawa pada masa kini, pengetahuan itu. Katakanlah mungkin fungsinya sudah berkurang, tapi seberapa besar mungkin pengetahuan itu diketahui oleh generasi muda saat ini? Saya kira ini yang perlu untuk dimediakan, dalam arti misal tahu bau aning misal. Bau aning, apakah semua itu harus diambil? Kan tidak, harus disisakan. Ini kan tradisi kearifan nilai lokal yang masih ada di masyarakat kita. Yang walaupun di satu sisi mungkin itu seperti itu ya. Siapa yang memberikan punishment, reward atau apa seperti itu. Saya kira ini tantangan kita bersama ya, seperti itu. Dan misalnya tadi ada Pationgong misalnya, ada bayan, itu nilai-nilai yang terbangun dalam masyarakat kita ya. Agar apa? Agar memelihara hutan. Ya, kalau tidak seperti itu hutan kita akan lepas dan orang akan bebas dan sebagainya macamnya tanpa ada kendali ya. Saya itu serango pangnan, siapa yang kita tuakan di desa dan sebagainya macamnya selain kepala desa. Kan ada pemangku tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya yang memang harus terus dirawat seperti ini. Agar apa? Agar lingkungan kita terjaga, alam kita terjaga. Kalau tidak ada, ya inilah bencana yang akan menunggu kita, yang akan menanti kita. Ya, kewenangan terkait dengan hutan itu ada di provinsi, tetapi bencana nggak bisa jadi provinsi saja ya. Nggak bisa. Kita juga harus mengantisipasi. Kewenangan memang secara administratif, tetapi secara kultural ya,
secara sosial, saya kira harus punya tanggung jawab, ya, sense terhadap kondisi yang ada. Lameno ya kita sendiri yang akan terkena dengan kondisi yang ada ini. Seperti itu. Sehingga ini yang pewarisan nilai-nilai seperti itu bagi saya, misalnya Lat bisa diberikan siapa orang-orang tua kita yang ada di situ sebagai misalnya diberikan gelar, ya, gelar adat dan sebagainya macamnya, orang yang dituakan atau yang diberikan punya nilai khusus lah. Misal seperti nggak apa-apa, yang penting ada Detu Gita misalnya. Ya. Ada Detu Gita dan memang bermanfaat bagi masyarakat kita. Bau berguna, Dena di paling penting kalau bagi saya. Ya. Nilai misalnya mencantumkan Sampungu ini ya kan kepada orang-orang yang memang kita tahu progresnya apa. Bisa seperti itu. Selama itu bisa bermanfaat, Sempungu aja diberikan tanggung jawab, kewenangan dan memang mereka memang berkontribusi ya secara itu. adat pada dari mana ditahu? Sumbawa. Ya dari cerita-cerita dan sebagainya macamnya. Saya kira ini banyak kok dari media dan sebagainya macamnya. Inilah yang di Sempungu ya, di Sempungu diberikan kewajiban lah, diberikan tanggung jawab. Misal seperti itu. Dan ini memberikan nilai ya, memberikan nilai sendiri. Kalau ini terus dirawat, saya kira wah luar biasa. Itu melebihi nilai uangnya seperti itu. Kalau diberikan Sempungu seperti ini, nilai penghargaan sosial itu jauh lebih penting, itu lebih punya nilai yang luar biasa seperti itu. Mungkin juga bisa dilakukan apa ya, semacam apa ya, acara-acara yang terus dilakukan, ada apa ya, menyuarakan ya, kekuatan untuk kita menjaga lingkungan dan juga kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Saya kira itu punya, misalnya di wilayah barat, saya di Sempungu, kewajiban dari masyarakat yang ada di sana paling ada kok Deta Sengaru mau. Saya kira itu harus ditangkap teman-teman di Lat, teman-teman budaya dan sebagainya macamnya seperti itu. Jadi mungkin semacam anugerah. Iya betul. Ya, itu gelar ya, anugerah ya Sempungu penting tadi dalam tingkat yang lebih skopnya lebih Skopnya kecil, namun lebih jelas berkontribusi. Ya, karena langsung akan di desa misalnya seperti itu, kalau ada yang wah ini akan sangat bagus sekali, mempunyai, kan mereka juga akan memelihara sendiri tradisi-tradisi seperti itu. Nah, tadi ada yang disinggung oleh yang saya catat di sini, yang disinggung oleh Dr. Ranto tadi berkaitan sama ada masa-masa sulit gitu ya, yang dikenal oleh orang Sumbawa yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengidentifikasi tanda-tanda alam. Misalnya tadi kalau misalnya sedang musim penghujan, itu kan ketika hujannya intensitasnya tinggi gitu, mulai dibaca sebagai barat siwa. Iya. Nah, kita harus mulai apa ini. Terus juga begitupun juga misalnya dengan musim kemarau. Ada mungkin identifikasi misalnya ketika ada mata air mulai mengering, berarti apa yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau ini kira-kira ya, kalau tadi misalnya kita asumsikan itu mulai berkurang misalnya kearifan lokal itu, maka sebaiknya apa yang harus dilakukan agar kayak generasi muda yang mungkin tidak lagi terpapar dengan cerita-cerita seperti itu, kemudian dia bisa melihat ini sebagai satu pelajaran mengenai lingkungan dan perubahan iklim. Misalnya saya sepakat Bu Andari, saya kira fungsi sekolah, lembaga pendidikan itu sangat penting untuk pembiasaan, karena kita berharap jejak peradaban itu berada di situ. Jejak peradaban itu berada di sekolah kita. Misalnya Sabtu budaya gitu. Sabtu budaya. Ya. Kenapa kita tidak manfaatkan pola-pola seperti itu untuk membangun nilai-nilai saling bantu, saling tulung, misal dalam artian kebencanaan, misal pendidikan bencana bisa juga masuk di membudayakan. Kalau
ketika ada budaya kita saling tulung, apa ditulung lamin ada taluk, misalnya seperti itu. Jadi bisa masuk ke Sabtu budaya. Kalau di anak-anak PAUD itu Kamis budaya, misalnya seperti itu. Bisa masuk dan ini kita praktekkan di teman-teman SD beberapa tempat, kan seperti itu kita masuk itu dengan apa? Kita yakin bahwa generasi ini minimal mereka tahu kalau ada bencana seperti apa misalnya. Kalau anak-anak PAUD udah sambil nyanyi aja. Kalau dipelajari melalui lagu. Ya, kalau ada gempa lindungi kepala misalnya. Ya yang sederhana-sederhana aja kayak seperti itu. Ini yang terus-menerus dibiasakan, dilakukan. Ketika ini terus-menerus yang ada dalam otak mereka kesadaran, ketidaksadaran. Ini yang kita harapkan. Ketidaksadaran ini yang automatically mereka akan bergerak sendiri yang ketika ada gempa mereka akan bergerak sendiri tanpa ada komando, karena mereka menyadari karena sudah dipraktekkan, tumbuh kesadaran menjadi ketidaksadaran mereka. Dan ini yang harus dilakukan. Nah, kenapa ini penting Mbak Andari? Karena memang jejak misalnya kehidupan mereka ini kan panjang generasi yang ini, sehingga memang Gen Z dan sebagainya macamnya memang harus dibiasakan dengan berhadapan langsung dengan bencana dan sebagainya macamnya. Apa yang harus dilakukan misalnya ketika melihat kebakaran, nggak apa-apa, itu ada teman saya atau apa misalnya, apa yang mereka bisa kumpulkan, pakaian atau apa bisa dibantu dengan sendirinya itu. Praktek langsung, learning by doing, ya. Learning by doing. Dan itulah yang memang harus terbangun. Karena kita berharap misal learning to do, learn to know, learning to live together ini yang memang harus dipraktekkan dalam. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena kita berharap generasi ini yang terdidik, terpimpin dan terkonsolidasi dengan baik dan disubsidi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang kebencanaan diberikan dan sebagainya macamnya. Untuk apa? Untuk mereka bisa tangguh menghadapi kondisi kehidupan yang akan datang. Kan kita berharap mereka tangguh ini. Generasi tangguh gimana? Tangguh punya dengan daya kondisi. Tahan. Punya daya. Jangan bilang punya daya lenting. Ada orang bilang generasi hari ini generasi stroberi. Jangan kayak generasi stroberi misalnya. Ketika kena di panas langsung cits. Iya, langsung melempem. Iya, melempem. Yang kita harapkan generasi-generasi yang tangguh menghadapi kondisi ini. Karena memang kita nggak akan lari dengan bencana, kita akan berhadapan dimanapun kita dan sebagainya. Karena kita hidup dibayangkan aja the ring fire, jadi zona kita ini berada di pertemuan antara lempeng Asia, lempeng Australia, lempeng Pasifik. Kita berada di tengah-tengah nih kondisi kita ini sekarang ini. Karena tadi dikatakan sejarah, kita punya sejarah tsunami nggak? Punya. Kita punya sejarah tsunami kok di daerah-daerah wilayah selatan. Sehingga memang harus kita antisipasi dengan kondisi yang ada. Kita punya sejarah tentang gunung berapi, punya. Sampai daerah-daerah Eropa itu gagal panen. Ya, Tambora meletus mengakibatkan setahun 1815 kan seperti itu. Kita punya jejak sejarah bencana yang terdahsyat kan seperti itu. Punya jejaknya. Dan saya kira penting bagi kita untuk mempersiapkan generasi ke depannya, generasi yang tangguh menghadapi kondisi lingkungan kita hari ini. Baik, ini udah jadi catatan bagaimana sebenarnya generasi kita memang harus punya daya tahan. Punya tingkat survival juga, juga untuk bisa menghadapi yang namanya bencana. Nah, kalau berkaitan dengan bencana yang diakibatkan oleh kebijakan yang kebablasan, misalnya, ya katakanlah misalnya gini, kurang tahu juga ya, apakah misalnya ada jenis-jenis hutan yang harus dilindungi nih, hutan lindung gitu ya. Tapi ternyata gitu,
dalam statusnya hutan lindung kok bisa ada yang berproduksi, ada yang bisa memanfaatkan misalnya seperti itu. Nah, apakah itu juga menjadi ranah dari Badan Penanggulangan Bencana untuk mengatasi hal itu, dan bagaimana hal ini sebenarnya mungkin bisa didialogkan misalnya Ya, antara instansi saya kira terkait? kita punya forum PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ya, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mas Fikar itu ketuanya, ya. Saya diwakilnya di situ. Pengurangan risiko bencana itu dihajatkan untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan bila perlu memberikan alternatif-alternatif ya kepada penentu kebijakan dan sebagainya macamnya. Dan semua komponen itu terpaut di situ. Termasuk kita akan kick off nanti di bulan depan dengan kawan-kawan siap siaga dengan Australia juga, kolaborasi NGO seperti itu, termasuk tadi ketahanan pulau kecil. Ketahanan pulau kecil itu juga masuk dalam catatan kami di Forum Pengurangan Risiko Bencana. Apa yang harus dilakukan? Memang solusi itu selalu ditawarkan. Kawan-kawan di akademisi juga kita libatkan. Untuk apa? Untuk berpikir ke depan. Kita buat apa ini? Daerah kita, catatannya Bang Anu itu Erwin Fahmi. Erwin ya. Pulau kita pulau kecil. Sehingga memang pulau kecil. Kesalahan pengelolaan pulau kecil, ekosistem pulau kecil akan berdampak besar. Misalnya seperti itu. Ya. Riset-riset itu juga bisa dilibatkan. Riset LPPM dan sebagainya macamnya mutlak dibutuhkan, sehingga untuk kebijakan-kebijakan orientasi riset misalnya bisa seperti itu, sehingga apa yang harus dilakukan, pas nggak ini di kondisi seperti ini, dampaknya apa, sehingga memang kita berharap itu juga pendekatan pembangunan by riset juga, seperti itu kita kan kita di Bapeda juga ada bidang-bidang yang pendekatan riset itu bisa dijadikan ya dalam artian bisa digunakan, dimanfaatkan, betul nggak? Oh ini kawan-kawan dokter yang ada di kampus dan sebagainya macam, di UNSA, di UTS, di mana-mana yang ada ini risetnya seperti ini. Coba ajak ngomong, ajak berdiskusi, sehingga itu bisa menjadi bermanfaat ke depannya. Kita manfaatkan. Termasuk juga mungkin ya pada teman-teman yang berkutat di cagar budaya juga. Betul. Ya. Karena ini juga menjadi salah satu aset budaya yang tak tergantikan, cagar budaya itu. Jadi dia rentan musnah karena dia langka, oleh karena itu dia memang harus dijaga dan dilindungi seperti itu. Nah, termasuk juga tidak hanya dari bencana alam, misalnya seperti gempa Jogja tahun 2006 lalu itu ya, misalnya kayak puncak Candi Borobudur itu sampai jatuh, dan itu perlu waktu sekitar 2-3 tahun untuk merestorasi lagi seperti itu. Ya, pelajaran di Thailand beberapa bulan yang lalu itu kan bisa kita jadikan catatan tersendiri, ya kan, sehingga daerah misalnya minimal data itu kita punya. Nah, ini yang penting, data. Dalam artian kenapa data? Kita harus ini apa ya, platnya apa, campurannya seperti apa dan sebagainya macamnya, konstruksinya, sehingga ketika satu saat terjadi bencana dan sebagainya macam, kita punya catatan lengkap, data-data yang lengkap, sampai model gelasnya, model kacanya, model keramiknya, di mana tempat dan sebagainya macam, kita akan tahu alternatifnya. Keramiknya dibeli di mana ya? Ada nggak? Masih tersisa. Kalau tidak masih tersisa, kita dibuatnya di mana, berapa dan sebagainya macamnya. Ini kan mutlak kita ketahui agar untuk restorasi itu cepat berjalan, dan karena kita bencana ini selalu ada. Kita siapkan aja kemungkinan terburuk aja. Ya, kemungkinan terburuk itu kita siapkan apa? Data itu yang paling penting, Mbak. Data itu. Nah, misalnya model rumahnya, ketebalannya, misalnya seperti itu, kayunya apa? Saya kan penting itu untuk, karena di kebencanaan
dicatat asesmen misalnya. Ada nggak kita pernah di mengasesmen cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumbawa? Ya. Misalnya, memang harus di asesmen semua sampai ke misalnya keramiknya apa dan sampai lampunya apa dan sebagainya macamnya harus ditahu itu. Mumpung kita punya waktu. Satu saat nanti kan wah kita kehilangan jejak lagi nih. Iya. Itu yang masalahnya seperti itu ya, kita kehilangan. Saya sendiri yang terlibat untuk tim ahli cagar budaya itu betul. juga seringkali merasa bahwa kadang-kadang kita kekurangan data misalnya. Iya, betul. Lalu terus kemudian kita punya data tapi kita tidak mencoba membagikan data itu atau meletakkan ya atau mungkin menempatkan data tersebut sehingga bisa terakses ketika misalnya suatu saat itu dibutuhkan seperti itu. Yeah. Sehingga bagus mengantisipasi, tapi kita juga harus punya cukup data ketika memang kita butuh untuk segera misalnya merenovasi, merelokasi, merestorasi misalnya seperti itu. Catatan misalnya Bala Kuning misalnya, ada nggak gambarnya sampai hari ini Bala Kuning? Bagaimana konstruksinya seperti apa, temboknya tuh. Ya, detail-detailnya. Iya, sampai sedetil itu Mbak Andari. Kalau kita enggak, gaya dan lain-lain. Iya, kalau tidak seperti itu, kita akan kehilangan jejak nantinya. Jadi makanya serampangan aja dibuat dan sebagainya macamnya. Kalau itu terjadi, makanya kemungkinan terburuknya udah data aja untuk sekarang step by step misalnya. Data itu yang harus dilengkapi dulu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya saya kira lembaga-lembaga terkait juga akan bertanggung jawab ya dibuatkan, dianggarkan untuk pendataan aset-aset yang ada. Misalnya seperti itu. Kan teman-teman yang pendataan kan saya kira banyak di sini. Ya. Tinggal saya kira teman-teman yang ada di sini ini yang dipakai di daerah lain. Ketimbang dipakai di daerah lain ya pakai aja yang di Sumbawa ini. Teman-teman yang apa namanya itu Mbak Andari? Tim pendata cagar budaya. Tim pendata cagar budaya. Ya. Saya kira itu sangat penting sampai konstruksinya sehingga kita masih punya jejak. Walaupun nanti ya kita sudah tidak ada dan sebagainya, minimal kita sudah punya data. Apalagi langsung dimasukkan ke internet dan sebagainya macamnya. Ke media, ya. Jadi terdetek data itu sudah valid seperti itu. Baik, tidak terasa nih Sobat Podium ya, kita sudah ngobrol cukup panjang dengan Dr. Rusdianto AR dan beliau memberikan banyak sekali insight yang cukup berharga buat kita semua, terutama berkaitan dengan mitigasi dan bagaimana cara kita untuk istilahnya memiliki daya tahan gitu ya untuk menghadapi bencana. Nah sebelum ini ditutup ada pesan yang disampaikan berkaitan dengan bencana yang harus dihadapi. Ya, saya kira bencana datang. Teman-teman di BNPB selalu punya slogan-slogan jaga alam, alam akan menjaga kita. Jaga alam, alam akan menjaga kita. Ya. Saya kira itu aja dan siap untuk selamat. Oke, ya terima kasih Sobat Podium atas atensinya. Ya, saya Yuliandari Merdikaning Tias dan Dr. Rusdianto AR mengundurkan diri. Sampai ketemu di podium selanjutnya. Selamat malam. Oke.